Hari ini adalah sidang kita ya, CLS, Citizen Lawsuit, gugatan warga negara yang diwakili oleh yang menggugat adalah 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga biasa. Hari ini adalah jadwal penunjukan mediator, di mana yang kita gugat di sini adalah tergugatnya adalah Polda. Jadi minggu lalu sudah diputus bahwa ada masuk pihak penggugat intervensi Tukanskom, dan sudah diputus di dalam ekor juga bahwa majelis hakim menolak tergugat intervensi ini ya, penggugat intervensi Tukanskom, sehingga tadi sudah dibuka sidang untuk penunjukan mediator. Hari ini yang hadir adalah hanya penggugat, sedangkan tergugat jadwalnya adalah jam 10. Tetapi setelah kita tunggu sampai jam berapa tadi? 11 lebih, diadakanlah dimulai di sidang tanpa kehadiran dari tergugat. Tanpa kehadiran tergugat ini akhirnya tadi ada penunjukan mediator. Nanti sidang berikutnya adalah mediator akan memanggil para pihak. Di sini termasuk kita, penggugat dan tergugat. Ini jadwal dan kapannya kita belum tahu. Nanti mediator yang akan menyampaikan ke kita kapan sidangnya. Apa minggu depan, apa tanggal berapa, hari apa. Itu melalui panggilan seperti itu nanti. Mungkin melalui email atau biasanya seperti itu, atau melalui ekot. Jadi yang kami sampaikan hari ini, mudah-mudahan minggu depan semua hadir ya, baik penggugat tergugat hadir. Tadi kita sudah tunggu sampai jam berapa, ternyata tergugat tidak hadir, sehingga tadi majelis akhirnya menyampaikan bahwa kita harus mulai, kita tidak bisa menunggu lama. Itu yang mungkin hari ini yang bisa kita sampaikan. Tapi informasi tergugat hadir apa alasannya? Ada informasi? Oke. Sebenarnya kalau dari pengadilan tadi, justru dari pengadilan mereka tidak mendaftar. Harusnya kan ada absen dulu bahwa pukul segini saya hadir nih. Nanti baik pihak penggugat maupun tergugat. Tetapi hanya kami saja yang mengabsen, sedangkan tergugat setelah dilihat oleh PP tadi, panitia pengganti, pihak dari tergugat ini tidak absen, sehingga dianggap tidak hadir pada hari ini. Dan hari ini tidak hadir, sehingga tidak untuk menunggu lama, tadi dimulailah sidang untuk penunjukan mediator. Untuk alasannya kita nggak tahu, apakah karena memang kita dari pengadilannya juga tidak ada terinfo bahwa mereka hadir apa tidak. Tapi biasanya setelah ditunggu berapa jam, harusnya dimulai sidang itu, gitu. Karena data kan biasanya pagi ya. Jadi tadi majelis sudah menyatakan bahwa nanti akan dipanggil oleh mediator untuk acara berikutnya. Rencana sidangnya kapan? Seperti yang kami sampaikan tadi, kita tadi sudah menanyakan juga kapan untuk hasil untuk mediasinya kapan. Mediatornya yang akan memanggil kita nanti melalui email, atau mungkin nanti disampaikan dengan ekot, baik para kami pihak penggugat maupun tergugat. Nanti kita belum tahu hingga hari ini. Mungkin dalam 1-2 hari ini sudah ada panggilan untuk mediator. Nanti kita akan sampaikan kapan sidang berikutnya. Selama persidangan berjalan kan sudah 3 kali. Berapa kali tergugat itu datang? Dan berapa kali dia tidak hadir? Oke. Kami sampaikan bahwa tergugat itu hanya hari ini yang tidak hadir. Sebelum-sebelumnya, pada sidang pertama kedua mereka selalu hadir tergugat. Cuman memang perkara pokoknya itu nggak bisa dilanjut karena memang kemarin itu ada pihak-pihak yang ingin masuk dalam perkara ini yang disebut dengan intervensi. Dan itu sudah saya sampaikan tadi bahwa sudah ada putusan dari majelis bahwa intervensi yang mereka masuk untuk ke dalam pihak perkara ini sudah ditolak oleh majelis. Jadi untuk berikutnya hanya pihak penggugat dan tergugat yang
sidang. Jadi pihak tergugat intervensi, penggugat intervensi Tukanskom ini tidak bisa hadir karena memang sudah ditolak oleh majelis hakim. Itu. Selamat siang semuanya saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun saudara berada. Kami para purnawirawan yang tergabung di dalam forum FPP TNI, siang ini kami sudah menunggu mulai jam 10 di Pengadilan Jakarta Selatan dalam rangka rencana sidang yang ketiga katanya. Tetapi ternyata kami rencana hari ini ditunda. Saya tidak tahu nanti kapan, sehingga kami akan nanti menanyakan kembali kepada pihak pengadilan, begitulah kira-kira ya. Cuman harapan kami sebaiknya hal-hal proses hukum yang semacam ini tidak boleh ditunda-tunda sehingga tidak jelas waktu, karena saya melihat hampir semua permasalahan hukum di negara kita ini kadang-kadang tidak tepat waktu gitu ya, ditunda-tunda. Dan karena ini menyangkut kepada Bapak Jokowi, nah saya minta atau saya berharap, rakyat berharap kepada Presiden Prabowo untuk hukum ditegakkan. Ada perintah khusus kepada dari Presiden Prabowo kepada para penegak hukum, lakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Itu sudah cukup. Nah, yang pertama, saya tidak ingin terjadi konflik horizontal antara kita. Lamanya waktu ini, tenggang waktu ini membuat kita semuanya saling tidak percaya, saling curiga dan sebagainya. Jangan ada konflik horizontal. Apalagi nanti katanya Juli Agustus akan terjadi sesuatu. Kalau itu juga terjadi, maka itu akan terjadi konflik horizontal. Inilah salah satu pemicu untuk terjadinya konflik tadi. Oleh karenanya Bapak Presiden, tolong sampaikan kepada para penegak hukum segera dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya dalam waktu yang sesingkatnya. Terima kasih Bapak Presiden dan saudara-saudara sebangsa setanah air, para purnawirawan. Nanti kita kumpul kembali dengan jadwal waktu yang akan diberikan oleh pihak pengadilan. Assalamualaikum, selamat berjuang. Baik, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnomo, bahwa kami cukup banyak para jenderal yang hadir pada kesempatan sidang kali ini. Jadi kami merasa tidak dihargai. Ini sidang yang sudah ditentukan oleh pengadilan negeri, mestinya ditaati oleh yang tergugat. Tergugat itu ada Pak Polda Metro Jaya. Ini tidak hadir, untuk sekian kalinya tidak hadir. Oleh karena itu kami menghimbau agar teman-teman dari Polda Metro Jaya tepatilah waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, supaya kami yang hadir ini jauh-jauh, kami semua jauh-jauh menyempatkan diri untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Jadi ini untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnomo. Dan yang kedua, sekali lagi kami menghimbau kepada Presiden Prabowo agar segera mengoreksi, memperbaiki tata kelola negara ini. Bukan hanya masalah hukum, tapi juga seluruh masalah. Karena masalah yang terjadi, salah penyalahgunaan tata kelola negara ini betul-betul sudah menyeluruh di semua sektor, di semua sendi kehidupan negara ini. Dan ini tidak perlu dan tidak bisa ini dibiarkan. Jadi selama pemerintahan Pak Prabowo belum ada perubahan sama sekali. Bila Pak Prabowo ingin dipercaya oleh rakyat, perbaiki apa yang sedang kami perjuangkan. Ya, kami minta supaya Presiden Prabowo memperjuangkan apa yang telah disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ada 8 poin yang kami sampaikan pada tuntutan kami pada tanggal 17 April 2025. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perilaku hukum ini harus lebih tegas, terutama kami dari FPP TNI yang sangat berharap penegakan hukum itu bisa betul-betul dinikmati. Jangan ada kesan, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami ini prajurit TNI ingin sekali penegakan hukum itu sesuai dengan konstitusi yang ada.
kalau begini apa yang ditampilkan di masyarakat dan kami merasakan sendiri, ini adalah bagian perilaku hukum yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika hukum itu dilemahkan, maka bertanda negara kita akan rapuh. Dan disitulah rakyat kurang kepercayaan terhadap penyelenggara negara ini. Oleh sebab itu, jangan tebang pilih. Sampai hari ini, kami yang tergabung dalam CLS yang kami tuntut adalah Kapolda. Udah ketiga kali ini pihak tergugat yang hebat tidak datang atau selalu terkesan mempermainkan. Demikian dapat saya sampaikan supaya penegakan hukum lebih dikonkretkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.